Baik, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu cahaya. Cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan sebagai partikel dan dapat juga berkelakuan sebagai sebuah gelombang. Menurut sumber asalnya, cahaya dibagi atas dua, yaitu yang pertama, cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, contohnya matahari, bumi, dan juga lampu. Yang kedua, cahaya yang berasal dari memantulnya cahaya dari permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Seterusnya, kita akan masuk pada sifat cahaya. Sifat cahaya terbagi atas 5, yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat ditangkapkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat dimainkan. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium antara. Contohnya, yaitu ketika menyalakan sebuah senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah. Yang kedua, cahaya bisa menembus benda bening. Hal ini bisa terjadi karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Contohnya, pada siang hari, cahaya dari sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah melalui jendela kaca. Yang ketiga, cahaya dapat dilakukan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contohnya cermin. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Artinya, cahaya memantul melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Yang kelima, cahaya bisa direka adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna berbeda. Ya, kita masuk pada pemantulan. Hukum pemantulan cahaya berbeda. A. Sinar datang dari normal dan lepato terletak dalam satu bidang. B. Berdasarkan sudut datang sama dengan sudut pandang. Seterusnya, kita akan masuk pada judul berikutnya, yaitu jenis pemantulan cahaya. Jenis pemantulan cahaya di bagian kedua, yaitu yang pertama, pemantulan difus atau pemantulan bawah, yaitu pemantulan cahaya itu ke dalam arah yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Yang kedua, pemantulan teratur, yaitu pemantulan yang terjadi karena batas sinar datang jatuh pada permukaan halus atau rata. Saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang cermin. Siapa sih yang di rumahnya tidak punya cermin? Pasti tidak ada ya, karena tanpa cermin kita tidak bisa melihat penampilan diri. Apalagi seorang wanita, keberadaan cermin sudah menjadi suatu kebutuhan. Salah satu sifat cahaya adalah dapat ditentukan. Contoh bendanya adalah cermin. Cermin adalah benda padat yang salah satu sisinya halus dan mengkilap, yang dilapisi amalgam perak sehingga memantulkan seluruh cahaya yang datang. Ada 3 jenis cermin. Ada cermin datar, cermin cekung,
dan cermin cembung. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar memiliki permukaan yang datar atau rata. Cermin ini biasa dipakai untuk menghias. Terdapat beberapa sifat bayangan pada cermin datar. Di antaranya, yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar memiliki permukaan yang datar atau rata. Cermin ini biasa dipakai untuk berhias. Terdapat beberapa sifat bayangan pada cermin datar, di antaranya bayangan bersifat maya atau semu. Maksudnya, bayangan yang tidak nyata karena tidak dapat ditembus dan tidak dapat dipegang. Selanjutnya, bayangan bersifat tegak. Maksudnya adalah bayangan yang berbentuk posisi tegak seperti objek aslinya. Sifat yang ketiga adalah bayangan sama besar dengan bendanya. Artinya, besar dan tinggi benda sama dengan besar dan tinggi bayangan. Sifat yang keempat adalah jarak ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Buktinya, kalau saat kita bercermin, kemudian melangkah maju, maka bayangan akan ikut maju. Begitu pula saat kita melangkah mundur, maka bayangan pun ikut mundur. Sifat yang kelima adalah kanan kiri terbalik atau berkebalikan. Artinya, bayangan pada cermin datar bertukar. Contohnya, tangan kanan di cermin akan menjadi tangan kiri dan sebaliknya. Jadi, kesimpulannya adalah ada 5 sifat jenis cermin datar, yaitu maya atau semu, tegak sama besar, jarak benda sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkungan ke dalam. Cermin cekung bersifat menentukan cahaya atau konvergen dan disebut juga cermin positif. Kita bisa menemukan cermin ini pada permukaan depan sendok. Ingat ya, bukan depan sendok plastik. Cermin cekung ini ditentukan juga pada reflektor kendaraan, proyektor, senter, dan mikroskop cahaya. Jika dibuat sketsa, bagian-bagian cermin cekung seperti gambar berikut. Ada titik O, yaitu titik pusat permukaan cermin. Titik F sebagai titik fokus atau disebut juga titik api utama. Dan titik M itu titik pusat kelengkungan cermin. Titik M menggambarkan pula jari-jari kelengkungan cermin. Oleh karenanya, titik M ini bisa juga dilambangkan dengan R. R adalah jari-jari kelengkungan. Titik M memiliki titik panjang 2 kali fokus atau tidak fokus memiliki panjang setengahnya dari jari-jari kelengkungan. Karena panjang dari O, F sama dengan panjang dari F ke M atau F ke R. Ada 3 sifat sinar istimewa cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumber utama dipantulkan melalui titik fokus. Digambarkan seperti ini. Ada sinar datar yang sejajar atau lurus dengan sumber utama setelah menyentuh cermin akan memasukkan dan pantulannya menuju titik fokus atau F. Sifat kedua adalah sinar datang melalui titik fokus. Dipantulkan sejajar sumber utama. Karena melalui fokus, tarik garis menuju fokus ke ujung kepala benda. Ingat harus pas di ujung kepala benda. Panjangkan garisnya sampai menyentuh cermin. Setelah itu dipantulkan sejajar dengan sumber utama. Yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin. Dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi sinar datang melewati benda, melewati titik pusat kelengkungan, lalu ketika mengenai cermin, maka akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan itu. Nah, yang ketiga adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Namun biasanya menemukan cermin cembung di kaca spion kendaraan dan bersifat menyebarkan cahaya. Jika kamu ingin melihat benda besar dan kecil, kamu bisa menggunakan cermin cembung. Berikut adalah sifat bayangan pada cermin cembung, yaitu tegak diperkecil dan bayangan tidak terbentuk pada layar. Selanjutnya adalah konvergen. Konvergen adalah suatu deret atau rangkaian nilai yang mendekati dan memiliki nilai batas tertentu seiring dengan penambahan elemen baru pada deret tersebut. Sedangkan divergen adalah sifat suatu deret atau rangkaian nilai yang tidak memiliki nilai batas yang tetap, sehingga cenderung meningkat atau berfluktuasi secara tidak terbatas seiring dengan penambahan elemen baru pada deret tersebut. Perhitungan pembentukan bayangan pada cermin. Rumus pertama yaitu 1/R sama dengan 1/S ditambah 1/X aksen. Maksudnya F yaitu titik fokus, S yaitu jarak benda ke cermin,
S-aksen yaitu jarak bayangan ke cermin. Rumus keduanya yaitu M sama dengan H-aksen per H sama dengan S-aksen per S. M yaitu pembesaran dan H-aksen yaitu tinggi bayangan dan H yaitu tinggi benda. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh yang pertama. Sebuah benda berdiri tegak 10 cm di depan cermin cembung yang mempunyai titik fokus 30 cm. Jika tinggi bendanya 2 meter, tentukanlah tinggi bayangan yang terbentuk dan pembesaran benda. Baik, langsung kita jawab, yaitu diketahui S sama dengan 10, F sama dengan 30, H sama dengan 2 meter. Dan yang ditanya adalah H aksen dan M. Lalu langsung kita jawab ya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per X aksen. 1 per 30 sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per X aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per 30 dikurang 1 per 10. Maka kita harus mencari penyebut yang sama agar kita bisa mengalihkan kedua angka tersebut. Jadi penyebut yang bisa yaitu 30. 1 per X aksen sama dengan 30 bagi 30 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. 30 bagi 10 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. S aksen per S per 1 sama dengan min 30 bagi 2. S aksen sama dengan min 15. M sama dengan S aksen per S sama dengan min 15 bagi 10. M sama dengan 1,5 bernilai positif karena sudah mutlak. M sama dengan H aksen per H. 1,5 sama dengan H aksen per 2. H aksen sama dengan 1,5 kali 2 sama dengan 3 meter. Jadi semua jawabannya adalah 3 meter. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan baru, yaitu alat-alat optik. Alat optik adalah alat yang digunakan untuk membantu penglihatan manusia. Alat optik dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu alat optik alami dan alat optik buatan. Alat optik alami yang dimiliki manusia adalah mata, sedangkan alat optik buatan adalah alat optik yang digunakan untuk melihat dan mengamati benda-benda yang tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Meskipun demikian, prinsip kerja kedua alat optik tersebut hampir sama, yaitu sama-sama menerapkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Untuk mengetahui apa saja alat optik yang ada di kehidupan sehari-hari, simak penjelasannya. Berikut adalah jenis-jenis alat optik yang ada, yaitu ada 8. Yang pertama, mata, kedua kacamata, 3 kamera, 4 loop, 5 mikroskop, 6 teropong, 7 periskop, 8 overhead projector. Baik, sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu, yaitu mata. Mata merupakan satu-satunya alat optik alami yang tercanggih yang dimiliki oleh manusia. Mata berfungsi untuk melihat suatu objek dengan cara mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang kemudian ditangkap oleh retina dan diterima oleh gambar yang dapat kita lihat. Komponen penting pada mata terdiri atas kornea, lensa, pupil, iris, dan juga retina berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu kacamata. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, kacamata adalah lensa tipis untuk mata guna menormalkan dan mempertajam penglihatan. Lensa kacamata ini ada yang berupa langka dan juga sidak. Adapun fungsi dari alat optik kacamata yaitu sebagai alat bantu penglihatan bagi yang mengalami masalah penglihatan seperti ramu jauh, ramu dekat, dan juga silinder. Penggunaan kacamata bertujuan untuk mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina dan cara menjatuhkan titik jatuh bayangan pada penderita ramu jauh atau penderita ramu dekat agar bayangan dapat terlihat lebih jelas. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu kamera. Kamera adalah merupakan alat yang berfungsi untuk menangkap suatu objek menjadi sebuah gambar atau foto dan video. Unsur-unsur pada kamera menyerupai mata yang terdiri atas lensa jembut atau lensa mata, diafragma atau iris, dan film atau retina. Cara kerjanya yaitu dengan memposisikan objek berada tepat di depan mata, di depan lensa kamera, sehingga saat diafragma dibuka, cahaya yang melewati objek dapat masuk dan ditangkap oleh film pada kamera. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu loop. Loop atau yang lebih dikenal dengan kaca pembesar adalah
sebuah lensa berbentuk cembung yang berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan suatu objek kecil agar tampak lebih jelas. Saat menggunakan loupe, suatu objek dapat terlihat 2 kali lebih besar dari aslinya apabila dilihat dari jarak dekat. Sebaliknya, apabila objek jauh dari mata, maka akan terlihat lebih kecil. Hal tersebut dapat terjadi lantaran titik fokus pada loupe berada di tengah dan dekat dengan lensanya. Yang kelima adalah mikroskop. Mengenal alat-alat optik dan fungsinya selanjutnya adalah mikroskop. Alat optik ini memiliki cara kerja dan fungsi yang hampir sama dengan loupe, yaitu untuk mengamati dan memperbesar objek yang berukuran kecil. Jika pada loupe, pembesaran bayangan mikroskop yang dapat memperbesar objek menjadi 40 sampai 2000 kali dari ukuran sebenarnya. Pembesaran dapat terjadi karena mikroskop memiliki 3 lensa yang terdiri atas lensa objektif, lensa okuler, dan konsendor. Dengan begitu, semua objek berukuran mikro yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata seperti halnya bakteri dan juga begitu jelas dengan menggunakan mikroskop. Sekarang kita masuk yang ke-6, yaitu teropong. Teropong atau teleskop adalah sebuah alat berbentuk tabung panjang yang terdiri atas 2 lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Teropong berfungsi untuk melihat dan mengamati benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih jelas. Biasanya, teropong digunakan untuk melihat bintang dan benda-benda langit lainnya. Yang ketujuh yaitu periskop. Periskop merupakan alat optik yang berfungsi untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Alat ini memiliki arah pandang yang dapat dibelokkan sehingga objek yang diamati tidak harus berada di depan mata. Pada umumnya terdiri atas 2 lensa cembung dan 2 prisma. Biasanya lensa periskop ini digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di bawah laut atau di sekeliling permukaan laut saat kapal berada di dalam laut. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah overhead projector. Overhead projector atau OHP adalah alat yang berfungsi untuk memproyeksikan media transparan ke sebuah layar untuk menghasilkan gambar yang lebih besar. OHP atau overhead projector sering digunakan sebagai media penyampaian materi saat presentasi dalam pelajaran atau pekerjaan. Itulah alat-alat optik dan fungsinya yang perlu diketahui untuk menambah pengetahuan. Semoga bermanfaat. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk memperbesar objek yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia, seperti mikroorganisme atau mikroskop. Mikroskop untuk melihat benda lebih jelas atau lebih jelas dan besar, menggunakan 2 lensa positif sebagai lensa objektif dan lensa okuler untuk melihat bayangan benda tanpa akomodasi atau perbesaran bayangan menggunakan rumus M sama dengan SOB aksen per SOB kali N per FOK. Sedangkan untuk melihat bayangan benda dengan berakomodasi menggunakan rumus M sama dengan SOB aksen per SOB kali SN per FOK ditambah 1 dengan keterangan SOB adalah jarak benda ke lensa objektif, SOB aksen jarak bayangan ke lensa objektif, SN jarak titik dekat mata normal, dan FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang jauh dengan lebih jelas. Biasanya terdiri dari lensa dan prisma untuk memperbesar dan memfokuskan gambar, dan digunakan dalam berbagai konteks seperti astronomis, pengamatan alam, atau kegiatan pengamatan jarak. Teropong terbagi atas 3. Yang pertama adalah teropong bintang. Yang dimaksud dengan teropong bintang digunakan untuk mengamati benda langit seperti bintang dan planet. Teropong bintang menggunakan 2 lensa positif. Beda teropong bintang dengan mikroskop. Perbedaannya yaitu
letak benda dekat dengan lensa objektif, dan letak benda di jauh tak terhingga. Untuk mata tanpa akomodasi menggunakan rumus M sama dengan FOB per FK. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum rumusnya yaitu M sama dengan FOB per F per SOK sama dengan FOB per FOK Sn ditambah FOK per Sn. Yang kedua yaitu terompong bumi. Terompong bumi adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek di bumi seperti pemandangan atau bintang hijau. Terompong bumi menggunakan 3 lensa positif sebagai lensa objektif, pembalik, dan okulon. Untuk mata tanpa akomodasi menggunakan rumus FOB per FOK. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum menggunakan rumus FOB per SOK sama dengan FOB per FOK Sn ditambah FOK sama dengan per Sn. Halo teman-teman, yuk bernyanyi sifat-sifat cahaya bersama Naura. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya.